Halo, saya Victor Ferdinand dari YPBB. Kami anggota dari Aliansi Zero Waste Indonesia dan Gaia. Terima kasih untuk Trashero sudah mengundang kami, melibatkan kami dalam pelatihan untuk para relawan Trashero. Kali ini saya akan bercerita tentang kenapa memilah itu menjadi penting dan kenapa dia menjadi pusat dari zero waste, konsep zero waste sendiri gitu. Bagaimana kaitannya antara zero waste dengan pemilahan sampah ya. Sebelum ke sana saya akan tinjau dulu kenapa sih sampah itu dianggap masalah gitu ya. Nah, sampah biasanya dianggap masalah ketika dia berada dalam jumlah besar dan tidak terurus gitu kan. Dalam jumlah yang besar dia akan membuat fasilitas menjadi penuh gitu ya, kemudian sampai bocor ke tempat-tempat lain, ada penumpukan di tempat lain, bahkan kalau misalnya sudah masuk ke TPA pun ya di TPA hanya menumpuk begitu saja, atau bocor ke lingkungan, masuk ke sungai, masuk ke laut ya, kemudian masuk ke hewan-hewan liar gitu, bahkan sampai akhirnya pun ya bisa masuk ke dalam tubuh kita sendiri gitu ya, lewat makanan yang kita makan, air yang kita minum, dan kemudian udara yang kita hirup. Nah, permasalahan penumpukan sampah seperti ini sebetulnya terjadi karena pertambahan penduduk ya yang tinggi, tingkat pertumbuhan penduduk yang ya semakin banyak penduduk ya semakin banyak sampahnya karena semakin banyak yang dikonsumsi ya, sehingga sampah menjadi tidak terkelola gitu. Sementara kemampuan pemerintah sendiri dalam mengelola sampah kita tahu terbatas. Terurus pun ini bisa masih menjadi persoalan gitu. Misalnya kalau sudah terurus ya dalam artian masuk ke dalam TPA, kan tadi saya sudah bilang juga bahwa di TPA itu akhirnya hanya menumpuk gitu, sampahnya hanya menumpuk. Seperti misalnya resiko resiko yang terbesar yang terjadi adalah misalnya terjadinya longsor di TPA Lewi Gajah bulan Februari tahun 2005 ya, korbannya ratusan orang ya. Bahkan kota Bandung sendiri lumpuh oleh sampahnya sendiri, jadi sampah tidak bisa diangkut karena TPA-nya ditutup. Kita biasanya tahu sampah itu identik dengan penyakit seperti muntaber ya, sakit perut gitu ya, misalnya penyakit-penyakit seperti itu, atau masalah keindahan, kerapihan ya. Tapi ternyata sampah juga memiliki atau mengandung racun yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit modern seperti kanker, cacat pada bayi, kerusakan ginjal, hati ya, kerusakan saraf dan turunnya daya tahan tubuh dan lain-lain. Kenapa? Karena ternyata bahan-bahan beracun itu terkandung dalam beberapa jenis bahan atau material ya. Misalnya dalam ada jenis-jenis sampah tertentu yang mengandung logam berat seperti misalnya baterai ya. Kemudian juga aki misalnya seperti itu, atau dioksin ya yang berasal dari PVC ya yang terbakar. Kalau dia kena panas, PVC kena panas, yang keluar adalah dioksin gitu ya. Jadi bahan-bahan itulah yang menyebabkan berbagai penyakit yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah, jadi penanganan sampah yang tidak benar itu sebetulnya hanya memindahkan masalah. Jadi sampah nggak boleh dikubur, nggak boleh dibakar ya, dan tidak boleh dibuang sembarangan, katakanlah seperti itu. Pada saat kita melakukan itu, mengubur, membakar atau menumpuknya hanya ditumpuk di TPA saja, yang terjadi adalah rumah kita bersih tapi orang lain yang bisa terkena akibatnya gitu. Misalnya racun-racun tadi bisa lepas pada saat sampahnya terurai oleh cuaca misalnya ya, rusak, barang-barang tersebut rusak, itu baterainya jadi karatan karena kena air, terendam air, akibatnya logam beratnya juga ikut bocor ke lingkungan. Saya yakin bahwa pengelolaan sampah yang lebih baik
itu harus berangkat dari sebuah paradigma baru ya tentang penanganan sampah. Jadi apakah masalah sampah itu bisa dihilangkan tergantung dari cara pandang yang mana yang kita pakai gitu ya. Kita tahu bahwa tadi saya sebutkan juga bahwa jumlah sampah itu akan terus bertambah seiring dengan pertambahan populasi manusia ya. Bukan hanya itu, manusianya bertambah banyak, kalau tingkat ekonominya juga naik, biasanya jumlah sampah yang dihasilkan juga lebih banyak gitu. Sehingga sulit bagi kita untuk menangani sampah ketika dia sudah jadi sampah gitu ya. Di bagian yang warna merah di bawah ini. Menangani sampah ketika dia sudah jadi sampah. Maka ya semakin lama akan semakin besar jumlah sampahnya, dibutuhkan juga biaya yang besar ya. Kalau misalnya kita butuh TPA, lahannya di sebelah mana, lahan juga kan terbatas ya gitu. Nah, maka dari itu perubahan paradigma atau perubahan cara pandang terhadap pengolahan sampah ini sekarang berpusat pada pencegahan, jadi lebih ke hulu, memikirkan bagaimana caranya supaya sebelum untuk mencegah terjadi sampah, justru mencegah terjadi sampah. Walaupun misalnya terjadi sampah, bagaimana caranya diminimalisir gitu ya. Kemudian dengan segala macamnya reuse, recycling ya. Kemudian pembuangan akhir itu hanya kalau misalnya memang barangnya sudah tidak bisa didaur ulang atau digunakan kembali, itu baru dia dibuang. Jadi jumlah sampah yang ditangani, kalau misalnya kita mengubah paradigma kita tentang pengolahan sampah seperti ini, jumlah sampah yang ditangani yang warna merah itu jadi lebih sedikit gitu. Jadi, tapi fokusnya harus pada pencegahan dulu. Nah, sampah itu tidak terdiri dari satu material saja kan gitu. Jadi ketika dia nanti saya cerita apa saja kandungan dari sampah itu ya. Jadi kunci dari dari keberhasilan sampah itu bisa dikelola ya adalah ketika dia bisa terkumpul sesuai dengan jenisnya. Gitu, terkumpul sesuai dengan jenisnya. Misalnya kalau organik ya atau sisa makanan ya dia akan sebaiknya terkumpul, terpisah, kemudian dengan mudah akan bisa dikompos. Kemudian barang-barang yang bisa didaur ulang, material yang bisa didaur ulang, ketika dia terpisah dia akan bisa didaur ulang. Ya. Nah, sebetulnya di undang-undang sendiri, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang persampahan sudah diadopsi ya cara pandang seperti yang tadi itu. Jadi yang didorong adalah paradigma Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu melihat sampah itu sebagai sebuah sumber daya. Selama ini kita melihat sumber daya itu ya hanya identik dengan bahan bakar gitu ya, dari sampah gitu. Padahal sebetulnya sumber daya sampah menjadi sumber daya ketika dia setelah setelah dipakai ya menjadi sampah, dia akan digunakan lagi oleh proses produksi menjadi barang yang sama. Misalnya plastik menjadi plastik lagi gitu misalnya, atau besi, barang-barang dari besi kemudian menjadi barang-barang dari besi lagi gitu. Diproduksi menjadi barang yang sama gitu, produk yang sama gitu. Kemudian dikonsumsi lagi dan di recycle lagi seperti itu terus menerus gitu. Atau kalau misalnya ini dia melalui jalur yang reuse ya, digunakan terus berulang-ulang gitu sampai dia rusak baru masuk ke daur ulang gitu. Nah, kalau misalnya semua barang ya bisa dibuat seperti ini, maka tidak ada lagi kan yang perlu diurus ya, sampah yang perlu diurus gitu. Semuanya adalah sumber daya yang digunakan untuk proses produksi selanjutnya gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang perlu dibuang atau dibakar gitu. Nah, tapi kuncinya dari semua ini adalah pengumpulan terpilahnya dulu. Ya, pengumpulan terpilahnya. Jadi gimana caranya supaya barang-barang itu bisa terpilah sesuai dengan materialnya yang kemudian dikumpulkan juga dengan cara terpilah gitu ya. Nah, seringkali kita muncul pertanyaan kalau misalnya dipilah gitu ya supaya lebih banyak yang bisa terdaur ulang.
Apa yang dipilah, lalu seberapa banyak gitu ya. Apakah seperti di Kyoto ini 12 12 item pemilahan, 12 kategori, atau ada kota lain yang di Jepang yang katanya bisa sampai 40 kategori gitu ya. Nah, kembali ke permasalahan sampah sebenarnya, apa sih masalahnya? Tadi saya bilang masalah sampah itu terjadi ketika ada penumpukan, oke? Jadi volume atau jumlah sampahnya yang sangat banyak ya, sehingga dia TPA kelebihan sampah, pantainya penuh sampah. Kalau kita lihat lebih detail, tadi saya singgung sekilas bahwa sampah itu tidak hanya terdiri dari satu material, tapi campuran gitu ya. Kalau kita lihat sekitar bagian yang warna biru dan merah ini ya, ini adalah material organik gitu ya, yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Ini jumlahnya ada sekitar 70%-nya gitu ya, komposisi sampah. Ini di Indonesia, di berbagai kota dan daerah di Indonesia, rata-rata jumlah sampahnya yang terbesar, fraksi terbesar adalah berasal dari organik gitu. Jadi bahan-bahannya bahan-bahan organik gitu. Nah, melihat kondisi seperti ini, maka yang perlu dilakukan untuk mengurangi secara signifikan jumlah sampah ya adalah dengan memisahkan dulu antara organik dengan yang lainnya, gitu, dengan jenis sampah yang lainnya. Misalnya dengan ya yang jenis-jenis yang lain yang di sebelah sini. Jadi minimal ada 2 kategori, satu organik, kemudian sampah lainnya, gitu ya. Organik ini mudah diuraikan, jadi sebetulnya dia tidak butuh teknologi yang sangat advance gitu ya, dan bisa bahkan dilakukan di rumah kita sendiri ya, dengan pengomposan di rumah ya, dengan bantuan berbagai macam teknologi seperti lubang kompos misalnya, atau biopori, atau pakai takakura dan seterusnya gitu ya. Nah, tinggal sampah lainnya ini nanti. Nah, kenapa organik ini harus dipilah di awal? Karena dia memberikan dia menjadi istilahnya menjadi titik ungkit gitu ya untuk pengelolaan sampah yang lebih banyak yang bisa didaur ulang ketika organik ini terpilah. Satu misalnya, ketika organik terpisah dari yang lain, sampah lainnya, organik ini tidak akan mengalami kontaminasi dari sampah lain yang mungkin mengandung racun seperti yang tadi diceritakan. Misalnya sampahnya pernah bercampur dengan baterai, misalnya sampah organik pernah bercampur dengan baterai. Ada kemungkinan sebagian dari logam beratnya pindah ke sampah organik. Nah, sampah organik yang seperti ini sebetulnya tidak bisa dipakai untuk produksi pertanian. Jadi kompos yang berasal dari sampah organik yang pernah tercampur dengan sampah lainnya itu tidak bisa dipakai untuk produksi pertanian. Jadi hanya bisa digunakan untuk keperluan non pangan seperti kehutanan atau pertamanan ya gitu. Sayang kan, padahal sebetulnya ini bisa digunakan lagi untuk menumbuhkan makanan dan kemudian kita makan lagi, jadi membangun siklusnya. Itu menyelamatkan, dalam tanda kutip, kita menyelamatkan sampah organiknya. Nah, tapi ketika sampah organik ini juga terpisah dari sampah lainnya, jenis yang lainnya ini kualitasnya jadi lebih maksimal gitu ya. Katakanlah misalnya plastik yang bisa didaur ulang itu kalau misalnya sempat kena sampah makanan atau kena minyak lah katakanlah gitu ya, itu di lapak harus dibersihkan dulu sehingga harganya turun gitu. Karena harganya turun, akhirnya seringkali oleh petugas tidak diambil gitu karena sudah kotor gitu. Nah, kalau dia bersih, harga jualnya akan lebih mahal dan akan lebih banyak yang bisa terdaur ulang dan mudah memisahkannya gitu kalau dia tidak tercampur sama sampah organik gitu. Nah, jadi pertanyaannya untuk apa yang dipilah, justru kita tanya balik, jenis mana yang mengurangi sampah secara signifikan. Jadi tadi saya udah ceritakan bahwa di berbagai kota di Indonesia sebenarnya organik lah yang paling banyak. Jadi organik harus terpisah dulu dari yang lainnya. Dan yang memudahkan proses daur ulang. Tadi saya udah cerita juga bahwa ketika organik terpisah dari yang lain,
sampah lainnya ini yang terdiri dari material macam-macam material akan lebih mudah diambil ya, lebih mudah dipilah lagi lebih detail gitu ya. Dan yang ketiga yang mudah dikomunikasikan kepada banyak orang. Jadi ya apa namanya, kita sering bilang bahwa sisa makanan dan sampah lainnya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu nanti akan saya jelaskan. Jadi di Bandung kita coba dengan 4 kategori ya. Sisa makanan lunak, sisa makanan keras, daun dan ranting, popok pembalut dan sampah lainnya. Jadi sisa makanan ini kita pisah menjadi 2 karena manfaatnya bisa lebih maksimal untuk masyarakat. Jadi sisa makanan lunak misalnya bisa digunakan selain untuk biodigester, juga untuk pakan ternak gitu. Sedangkan sisa makanan keras seperti daun dan ranting itu biasanya kita gunakan sebagai kompos, bahan kompos gitu ya. Popok pembalut kita pisahkan sendiri karena untuk mencegah bahaya sanitasi untuk petugas yang ketika dia akan mengambil jenis-jenis sampah tertentu kan dari sampah lainnya itu yang bisa dijual gitu ya. Gitu. Perhatikan bahasa yang digunakan di sini, kita pakai bahasa yang spesifik dan sederhana gitu. Kita tidak pakai istilah organik gitu misalnya, atau anorganik atau sampah basah dan sampah kering gitu. Karena banyak bisa diartikan dengan cara yang berbeda, dengan bisa diartikan berbeda gitu ketika kita mengkomunikasikannya kepada masyarakat gitu. Ingat, kita akan berkomunikasi soal ini kepada ratusan mungkin ribuan orang gitu ya, atau bahkan jutaan orang dalam satu kota gitu. Jadi bahasanya harus sederhana dan spesifik sehingga pemilihannya tidak kemungkinan salah itu kecil. Nah, setelah terpilah nanti kemudian di rumah ya, terpilah di rumah, kemudian sampah yang terpilah itu akan dikumpulkan juga secara terpilah gitu dengan menggunakan wadah-wadah ini ya, ada wadah-wadahnya. Nah, dari situ baru diangkut ke sarana-sarana pengolahan gitu. Misalnya TPS 3R atau misalnya gudang untuk penyimpanan material yang bisa didaur ulang dan sebelum dibawa ke pabrik daur ulangnya. Nah, tahap pemilahan sendiri bisa jadi bertahap ya. Jadi kalau tadi saya ceritakan bahwa pemilahan di sampah di sumber itu bisa sesederhana misalnya organik dengan sampah lainnya atau sisa makanan dengan sampah lainnya. Biasanya pada saat petugas mengumpulkan sampahnya dalam kondisi terpilah, dia akan memilah lagi. Ada sampah yang bisa didaur ulang yang ekonomis dijual, ini biasanya diambil oleh petugas. Sisanya ini akan dibuang atau masuk ke TPA, diangkut ke TPA. Atau diangkut ke fasilitas pemilahan yang lebih detail ya. Nah, di situ nanti akan diambil lagi mana yang betul-betul atau material yang masih bisa didaur ulang tapi nilai ekonominya rendah gitu ya, yang masih bisa diterima industri, atau sampah yang sudah tidak mungkin bisa didaur ulang atau residu ya, tidak bisa didaur ulang. Nah, walaupun kita mulai dengan 2, tapi ketika proses ini berjalan sebenarnya kita sudah ya memilah menjadi 5 kategori gitu di ujungnya gitu ya. Jadi itu juga penting. Jangan terlalu membebani pemilahan di sumber juga gitu ya. Jadi pada saat jadi sebetulnya pemilahan sampah ya semakin banyak itu sebenarnya semakin bagus, tapi kita perlu ingat apakah sistem ya, fasilitas, aturan, lembaga ya untuk menangani setiap jenis sampah itu sudah siap atau belum gitu. Misalnya ya kita memisahkan kaca ya, misalnya botol kaca gitu ya, untuk didaur ulang. Nah, sebetulnya kaca itu proses daur ulangnya sederhana, cuman ketika dia fasilitasnya tidak ada ya, tidak ada aturan juga untuk memilah sampai sedetil itu, akhirnya sampah tersebut tidak bisa ditangani gitu ya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua adalah apakah pelaku pemilahan juga sudah siap gitu untuk memilah sedetil itu ya gitu. Jadi itu yang perlu ditanyakan. Nah, kembali ke komposisi sampah tadi, kalau misalnya kita sudah bisa menangani misalnya minimal sisa makanan lunak dan sisa makanan itu terpisah dari sampah lainnya, kemudian material daur ulang akan diambil oleh petugas, maka sebetulnya kita sudah bisa menyelesaikan hampir 70% lebih ya, 70%
dari total sampahnya gitu ya. Gitu. Sisanya masih akan dikirim ke TPA. Gitu. Ini yang kita sebut dengan residu. Nanti di sesi live mungkin kita akan diskusi lebih banyak apa sih yang bisa kita lakukan untuk terus mengurangi jumlah residu ini ya. Gitu. Nah, kami juga mendorong untuk pemilahan itu dilakukan di sumber atau di rumah dan bukan di TPS 3R. Kenapa? Karena kualitas material yang diperoleh pada saat sampah itu sempat tercampur itu akan turun gitu ya. Ada risiko kontaminasi pada sampah organiknya, sehingga kompos yang dihasilkan pun tidak kurang baik kualitasnya gitu ya. Atau sebaliknya, kepada sampah yang lainnya, organik mengotori sampah yang bisa daur ulang sehingga lebih sulit dibersihkan, harganya rendah, kemudian jadi tidak dibersihkan atau bahkan dibuang gitu ya. Yang kedua, sarana dan prasarana menjadi kumuh gitu ketika ada sampah tercampur. Yang namanya lindi, bau, lalat itu terjadi karena ada sampah organik. Jadi itu dulu yang perlu diolah, sebenarnya yang perlu ditangani, terpisah dan kemudian diolah sedekat mungkin dengan sumbernya. Nah, bila kita berhasil melakukan ini, harapannya kayak TPS 3R ya, atau TPS itu tidak perlu kumuh gitu, tidak perlu bau, tidak perlu ada lindi di mana-mana gitu yang kemudian ditolak oleh warga gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sampah tidak selalu identik dengan hal seperti itu. Sampah yang tercampur juga tidak aman sebetulnya untuk petugas ya. Ada banyak cerita tentang petugas yang mengalami kecelakaan ketika dia, petugas sampah ini, pengumpul sampah, ketika dia menangani sampah yang tercampur gitu, tertusuk tusuk sate misalnya, tertusuk pecahan kaca gitu misalnya, seperti itu. Ketika dia terpisah, kita malah bisa bilang sama petugas bahwa ini sampah ini berbahaya gitu misalnya, seperti itu. Jadi kalau disimpulkan tadi, kembali ke persoalan di awal, sampah menjadi masalah ketika dia bertumpuk atau jumlahnya banyak gitu ya. Sehingga yang perlu dilakukan adalah satu, mengurangi jumlahnya dulu. Nah, untuk itu kita perlu cek jenis material apa yang paling banyak, dan kemudian memisahkan itu sehingga dia bisa sehingga jenis sampah tersebut bisa maksimal gitu pengolahannya gitu ya, sehingga lebih sedikit lagi sampah yang perlu diurus gitu ya. Nah, kita sudah tahu bahwa ternyata di Indonesia atau negara-negara Asia pada umumnya, jenis sampah organik ini yang paling banyak. Jadi 60-70%-nya sampah adalah terdiri dari organik, sehingga yang perlu dilakukan pertama adalah pemilahan organik dari sampah lainnya. Nah, kemudian ketika sampah organik ini sudah bisa diolah, sampah lainnya ini akan lebih bersih juga gitu ya. Sehingga bisa dimaksimalkan daur ulangnya. Sehingga bila minimal kita memisahkan seperti itu, harapannya 70% dari persoalan sampah bisa diselesaikan, sehingga kita tidak lagi berharap tidak ada lagi jumlah sampah yang terlalu banyak yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah, sampahnya bocor ke lingkungan, mencemari orang lain, atau hanya menumpuk begitu saja di TPA ya. Nah, tidak ada lagi resiko terhadap sampah gitu, di mana orang jadi orang terkena longsoran sampah ya. Kemudian juga ada bahan-bahan beracun yang bocor masuk ke lingkungan yang mengenai kita, yang mengenai manusia gitu ya, ketika kita makan atau minum gitu ya, atau bernafas gitu, dan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti ini. Nah, yang kita inginkan kan sebetulnya selain dari situ adalah juga seluruh jenis material itu bisa dimanfaatkan lagi, bisa digunakan lagi, barang-barang bisa digunakan kembali, barang yang sudah rusak kemudian bisa di recycle, masuk ke dalam pabrik dan kemudian dibuat lagi menjadi barang yang sama gitu ya. Jadi begitu terus menerus. Jadi yang disebut dengan circular economy ya sebetulnya seperti itu gitu. Dimana sisa makanan juga kemudian dikompos dan kemudian dijadikan makanan lagi gitu, seperti itu. Bila semua itu terjadi, maka tidak ada lagi yang perlu diurus sebagai sampah ya, semuanya dilihat sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan kembali. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Pertanyaan lanjutan
kita bisa diskusikan di live session. Terima kasih.